kanan ya. Bapak atur 3 langkah ke kanan terlebih dahulu. Jalan. Dua langkah ke kanan, jalan. Kamu tengok ke sebelah timur, nabrak nggak ke kamera kira-kira? Nabrak nggak? Nabrak. Oke, 2 langkah ke belakang, jalan. Sorry ya. Nah, karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Baik, lencang kanan. Gerak. Ya, yang belakang otomatis langsung menyesuaikan. Wah, tapi terlalu banyak ya. Tegap. Gerak. Oke, untuk putri baris 2. Bapak atur kembali. 3 langkah ke kiri. Jalan. Oke, mohon maaf sekali lagi. Ya, ini biasanya kalau untuk 2 angkatan ini agak penuh, tapi kok ini sekarang banyak sekali space-nya. Ya, Bapak nggak tahu apakah masih banyak anak yang tidak berangkat atau seperti apa. Ya, kami atur kembali ya. Coba biar lebih rapat ke tengah untuk baris putra. Sekali lagi, siap, gerak. Setengah lengan, lencang, kiri, gerak. Ya, sekarang geser ke tengah. Dekat lagi ya, tadi siapa yang dekat di sini? Saya ikut. Nah, tegap, gerak, baris 1, siap, gerak, 2 langkah ke kanan, jalan. Baris 1. Kok kamu yang paling kanan diam? Ulangi, baris 1. 1 langkah ke kanan, jalan. Ya, setengah lengan lencang kanan, gerak. Hari ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama. Ya, tegap, gerak. Oke, seluruhnya. Siap, gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Cek. Dihubungkan kepada Bapak Ibu Guru yang tidak mengajar, mohon untuk bisa mengikuti kegiatan upacara pada pagi hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu Guru, baik Bapak Ibu Guru Normada ataupun produktif yang tidak ada jam mengajar kelas 10 untuk bisa mengikuti kegiatan upacara pada pagi hari ini dan langsung berbaris di tempat biasa.
karena upacara akan segera dilaksanakan. Kalian nanti deket ya? Soalnya ini kecil. Maju, Nak. Cek. Mohon perhatian kepada seluruh Bapak dan Ibu guru beserta karyawan staf tata usaha SMK Negeri 1 Kersana, mohon berkenan untuk menuju lapangan upacara. Sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh Bapak dan Ibu guru beserta karyawan staf tata usaha SMK Negeri 1 Kersana, mohon berkenan segera menuju ke lapangan upacara. Sudah ditunggu anak-anak Bapak dan Ibu guru? Monggo, anak-anak sudah menunggu, kita bisa melaksanakan upacara dalam rangka Hari Santri. Terima kasih.
Ya, saya ulang seluruhnya. Siap. Tap. Ketika upacara tidak ada yang berisik, tidak ada yang tolah-toleh ya. Istirahat di tempat. Tap. Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional Rabu 22 Oktober 2025 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Barisan 1, barisan 2, seluruhnya siap. Gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Lapor, barisan 1, siap. Barisan 2, siap. Barisan 3, siap. Laporan selesai. Laporan saya terima. Kembali ke samping kanan barisan. Kerjakan. Pimpinan seluruhnya saya ambil alih. Istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Gerak. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara.
Kepada pembina upacara, hormat. Tegak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Kepada bendera merah putih, hormat. Raut. Indonesia Raya.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Para peserta upacara yang berbahagia, marilah kita sejenak meninggikan cipta seraya berdoa untuk mendoakan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, terutama para ulama, para guru-guru agama kita yang selama ini membimbing kita. Semoga amal baktinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hening cipta. Mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat, sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan janji siswa. Janji siswa. Kami, siswa-siswi SMK Negeri 1 Kersana berjanji. Kami, siswa-siswi SMK Negeri 1 Kersana berjanji. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib sekolah. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib sekolah. 4. Patuh serta taat kepada orang tua dan guru. Patuh serta taat kepada orang tua dan guru. 5. Saling menghormati dan menghargai seluruh teman. Saling menghormati dan menghargai seluruh teman. Pembacaan resolusi jihad dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Hari Santri. Pada tanggal 17 September 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad di kalangan kiai dan santri pesantren untuk melawan para penjajah demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Fatwa ini kemudian melahirkan resolusi jihad yang disepakati dalam rapat di kantor pengurus besar NU di Bubutan, Surabaya, 21-22 Oktober 1945. Berikut naskah resolusi jihad 22 Oktober 1945. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di Surabaya. Mendengar dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan. 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia
terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangan. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945. Nahdlatul Ulama. Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Hari ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama. Dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan padu para kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Mari bersiap kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat, raih cita-cita, luruskan niat, mengabdi untuk kemaslahatan umat. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Jayalah Indonesia, jayalah Indonesia. Amanat pembina upacara, peserta upacara diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhira ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, yang saya banggakan, segenap siswa-siswi, para santri SMK Negeri 1 Kersana. Semangat dan tepuk tangan buat kita semuanya.
Yang terhormat, yang saya banggakan segenap Bapak Ibu Guru karyawan SMK Negeri 1 Kersana, mari pada kesempatan yang cukup cerah dan syahdu ini, suasana mendukung, kita memperingati Hari Santri, tidak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah hari ini kita masih sehat, masih diberi umur untuk beribadah, untuk bekerja, untuk belajar, meraih amalan-amalan yang baik untuk bekal kita kelak di akhirat dan masa depan kita di dunia. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu Guru karyawan yang saya hormati, hari ini kita memperingati Hari Santri Nasional. Saya mengajak kepada diri saya dan kita semuanya, mari kita bersama-sama untuk muhasabah, untuk introspeksi diri kita, sudah sejauh mana perjalanan hidup kita di dunia ini. Mungkin sudah ada yang berumur 15, 16, 17, bahkan Bapak Ibu Guru ada yang berumur lebih dari 30 tahun, bahkan ada yang mendekati 60 tahun. Mari kita muhasabah, kita introspeksi diri sepanjang kita diberi kesempatan hidup di dunia ini, sudah seberapa besar amal baik kita yang telah kita lakukan. Atau kita ingat-ingat sudah seberapa besar kesalahan, kejahatan, kekurang ajaran kita kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada masyarakat sekitar kita, bahkan kepada orang lain. Kira-kira timbangan amal baik dan amal soleh kita dengan kesalahan atau kekurangan kita itu lebih besar mana? Sudah seberapa besar amal ibadah kita yang kita kerjakan, atau sudah seberapa banyak amalan-amalan ajaran yang diajarkan agama kita yang tidak sempat bahkan kita sadar meninggalkannya. Kira-kira kalau ditimbang amal kebaikan kita dan amal keburukan kita, lebih besar mana? Saya tanya dengan jujur dari hati yang paling dalam pada diri saya dan Bapak Ibu karyawan beserta anakku sekalian. Kira-kira amal baik kita dengan amal jahat kita lebih besar mana selama ini? Lebih banyak mana? Alhamdulillah kalau lebih banyak kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan kita selamat fid dunya wal akhirah. Bagi yang merasa amal keburukannya lebih besar dibanding amal kebaikannya, mari kita muhasabah, introspeksi diri. Bagaimana? Karena semua manusia, perbuatan manusia pasti akan dimintai pertanggung jawabannya. Yakin apa yakin? Oleh karena itu tidak ada sedikit pun yang akan terlewati. Sebesar biji zarah pun segala amal baik kita atau kejar kita akan dihitung dan ditimbang. Yang patut nanti akan mendapatkan ganjaran dan balasan yang setimpal akibat amalan kita selama hidup di dunia. Mari anak-anak sekalian, Bapak Ibu dan diri saya pribadi, mari kita untuk mencoba menata diri kita lebih baik. Mari kita penuh semangat untuk memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan ke depan kita menjadi generasi yang luar biasa, generasi yang hebat, generasi yang sukses di dunia maupun di akhirat. Itu harapan kita bersama, Bapak Ibu karyawan dan anakku sekalian. Mari perbaiki diri kita, mari kita gunakan waktu yang ada, sisa waktu yang ada untuk betul-betul membuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak.
Kita sering mendengar, mohon maaf ini, time is money, waktu adalah uang. Kalau saya pribadi jujur ini belum selesai sebenarnya. Kenapa? Kalau waktu itu adalah uang, sekarang kita balik, apakah uang itu adalah waktu? Sama tidak? Time is money, but money is not time. Iya enggak? Do you know what's different between time and money? Kok malah yes? Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Ada yang tahu bedanya uang dan waktu? Ada yang paham perbedaan uang dengan waktu? Uang tidak pernah bisa membeli waktu, Pak. Uang tidak pernah bisa membeli waktu, waktu tidak pernah bisa membeli uang gitu. Iya. Saya malah bingung ini. Time is money, but money is not time. Why? Kenapa kira-kira? Because we know how much money we have left, but we never know how much time we have left on the earth. Apa kira-kira artinya? Time is money, waktu adalah uang, but money is not time. Uang bukanlah waktu. Kenapa? Ketika we know how much money we have left, kita tahu berapa banyak uang yang sudah kita belanjakan, kita gunakan. But we never know how much time we have left on the earth. Tapi kita tidak pernah tahu berapa sisa waktu kita yang kita telah gunakan untuk hidup di dunia ini. Pernah tahu tidak? Mungkin besok waktu tinggal sedikit, mungkin 10 tahun lagi, atau mungkin berapa detik lagi. Kita tidak akan pernah tahu. We never know. Paham? Tahu bedanya waktu dengan uang? Jadi mari anak-anakku sekalian, harus kita perhatikan betul untuk kita mempersiapkan diri kita untuk senantiasa introspeksi diri kita agar kita betul-betul bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk hal-hal yang positif. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu semuanya, 5 menit lagi saya membaca bahwa sekarang ada penyakit tren Gen Z, generasi modern, ada penyakit yang namanya brain rot. Do you know? Ini generasi Z apa generasi O ya? Katanya generasi Z tapi tidak tahu perkembangan, yang tahu hanya TikTok, selfie, dan konten-konten yang kadang-kadang kurang bermanfaat. Jadi anak sekalian, Bapak Ibu semuanya, ada yang namanya penyakit yang zaman sekarang namanya brain rot, yaitu penyakit di mana kondisi seseorang yang merasa dirinya itu kemampuan berpikirnya itu semakin melemah, atau kemampuan kognitifnya sangat tumpul akibat menggunakan media sosial, internet, dan teknologi-teknologi yang terkini secara berlebihan. Apa? Penyakit atau kondisi seseorang yang merasa apa? Kemampuan berpikirnya, kemampuan kognitifnya semakin lemah atau tumpul akibat penggunaan media sosial, internet, dan teknologi secara berlebihan. Tahu gejalanya apa? Gejalanya apa? Stres. Siapa yang stres?
Gejalanya satu diantaranya adalah hilangnya kemampuan berpikir kritis. Anak-anak zaman sekarang itu ketika menerima informasi, dia kesulitan menganalisis, bahkan kesulitan dalam mengambil keputusan yang tepat. Benar mboten? Kemampuan berpikir kritisnya sangat lemah, hilang bahkan. Gejala yang kedua adalah anak-anak generasi Z itu sangat ketergantungan dengan teknologi. Bapak Ibu jangan heran ketika anak plonga-plongo itu bisa menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena mereka sangat tergantung kepada kemampuan teknologi yang bisa menjawab soal matematika atau soal lain sesulit apapun. Betul? Tanpa dia paham apa yang dia berikan tugas itu kepada Bapak Ibu guru. Ini sangat sungguh memprihatinkan. Yang ketiga apa kira-kira? Hilangnya atau menurunnya memori anak-anak kita sekarang. Anak-anak kita memorinya dipenuhi dengan memori konten-konten yang kurang bermanfaat, sehingga memorinya hampir penuh untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Betul apa betul? Sekarang saya tanya, memori yang kita punya yang berjuta-juta gigabyte itu lebih banyak untuk mengingat hal-hal yang positif apa yang negatif? Untuk hal-hal mengingat pelajaran yang bermanfaat atau konten-konten yang tidak bermanfaat? Wong baru baca aja lupa. Baru diterangkan Bapak Ibu gurunya bilangnya lupa. Bagaimana akan menjadi generasi yang hebat ketika memori kita dipenuhi hal-hal yang kurang bermanfaat? Yang ketiga, kira-kira apa gejalanya? Kemampuan susah untuk berkonsentrasi. Orang fokus. Karena semua jawaban hanya nyari tanpa mengerti apa yang dia kerjakan. Sehingga kemampuan memorinya berkurang, fokusnya apalagi. Ini sungguh membahayakan anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru semuanya. Bahwa kemampuan memori kita, kemampuan berpikir kritis kita, kemampuan untuk mengingat, kemampuan untuk menjawab itu semakin lemah di generasi Z, dan ini menjadi PR kita bersama. Menjadi PR tidak ini? Dulu anak kelas 1, 2 SD itu hafal semua hafalan untuk perkalian. Sekarang anak SMP, SMA masih ada yang belum bisa hafalan perkalian, pembagian, bahkan ada yang belum bisa membaca anak SMP. Saya nggak tahu kenapa kok ini bisa terjadi. Betapa mengerikannya kalau kita menggunakan media sosial, internet maupun teknologi dengan tidak sesuai harapan kita. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu semua, mari kita coba introspeksi bagaimana agar kita bisa mengantisipasi penyakit yang ini nyata-nyata sudah ada di sekitar kita. Tahu penyebabnya apa? Brain rot itu? Anakku sekalian, apa kira-kira penyebab penyakit brain rot? Melemahnya kemampuan berpikir, kemampuan kognitif kita akan akibat kelebihan atau kebanyakan menggunakan media sosial. Kira-kira apa ini penyebabnya? Ya tadi penyebabnya terlalu, waktu yang ada itu terlalu digunakan untuk bermain-main dengan gawai kita, dengan HP kita, sehingga memori kita, waktu untuk ibadah dan lain sebagainya sangat berkurang. Saya tanya dengan jujur, kalian itu menggunakan HP kira-kira berapa jam sehari? Halo? Kalau ada yang di bawah 1 jam, saya beri hadiah. Silakan maju.
Kalau ada yang menggunakan HP kurang dari 2 jam, 3 jam per hari, silakan maju, saya kasih hadiah. Maju. Kira-kira berapa jam sehari? Berapa? Seharian. Kalau andaikan ada sehari 27 jam, mungkin kita minta menggunakan HP itu selama 27 jam. Ya apa iya? Luar biasa. Makanya sangat cerdas generasi sekarang dalam hal-hal yang lain. Yang kedua, kira-kira apa penyebab brain rot itu tadi? Kalau tadi menggunakan media sosial internet yang berlebihan, yang kedua adalah kurangnya aktivitas fisik. Apa? Kurangnya aktivitas fisik artinya apa? Kita lebih banyak berdiam diri, kita lebih banyak di kamar atau di tempat duduk kita dibandingkan dengan olahraga atau membaca buku. Kita lebih mudah membaca media sosial, lebih mudah roll ke atas, ke bawah dibanding kita berolahraga atau beraktivitas atau berorganisasi yang positif. Yang ketiga apa? Penyebab brain rot itu yaitu akibat kita menggunakan media sosial yang berlebihan, berarti kita kurang kurang tidur. Maka ketika waktu kita kurang istirahat, kurang tidur, yakinlah fisik kita akan hancur. Cepat atau lambat memorinya sudah habis, fisiknya apalagi yang kita harapkan anak sekalian. Mengerikan tidak ini? Kalau tahu gejalanya, tahu sebabnya, berarti tahu obat. Sekarang saya tanya, kira-kira apa obatnya? Halo? Obatnya apa kira-kira anak sekalian brain rot ini? Ganti HP yang mahal, iPhone? Kira-kira apa obatnya? Obatnya ya berarti kita harus tahu sebabnya. Kalau tahu sebabnya berarti otomatis tahu obatnya. Kalian tahu nggak? Pak Aman itu kurang 3 menit hanya materi ini hanya saya membaca 3 menit tapi tidak lupa. Kenapa begitu? Karena kita memanfaatkan memori kita untuk hal-hal yang positif. Saya sambil jalan membaca sebentar langsung paham maksud materi ini. Bayangkan sambil jalan, sambil nyetir saya ingat itu. Kalian kira-kira kalau membaca ulang-ulang itu hafal tidak? Itulah kalian terkena penyakit brain rot. Susah berpikir, susah memori kita untuk mengingat hal yang positif. Itu bukti, Pak. Apalagi para santri, kalau santri luar biasa, dia bisa menghafal Al-Quran, hafalannya luar biasa, itu berarti dia luar biasa memorinya. Bersyukurlah, berbahagialah bagi kalian yang sudah mengenyam pendidikan di pesantren. Luar biasa. Pesantren sangat disiplin, bahkan melarang anak-anaknya bermain gawe dengan bebas. Mereka akan teratur hidupnya, tidurnya teratur, kapan harus bangun, kapan harus belajar, kapan harus istirahat. Pernah di pesantren? Saya belum pernah di pesantren, paling pesantren kilat 10 hari atau 1 bulan. Tapi lumayan. Pernah pesantren walaupun pesantren kilat. Berarti santrinya santri kilat. Daripada tidak sama Oke. Berarti cara mengobatinya dari brain rot itu, kalau tadi berlebihan dalam HP, berarti kita sekarang mulai atur kira-kira kapan kita cukup waktu yang digunakan untuk bermain media sosial. Bisa? Kira-kira butuh berapa yang ideal? Berapa? 30 jam? Masa 30? Berapa? 2 jam. 2 jam sampai 24. Luar biasa. Berarti kita harus mengatur waktu kita. Jangan sekali-kali, setiap kali, bahkan kita setiap saat menggunakannya.
Yang kedua apa? Kalau tadi kelebihan itu kita kurang, tadi penyebabnya adalah apa? Kurang aktivitas fisik. Berarti apa? Mulai sekarang kita gunakan untuk olahraga, membaca, berorganisasi. Yang ketiga tadi apa penyebabnya? Apa? Oh ya, kelalenan. Otak kita memang rusak berarti anak-anak sekalian ya. Jujur, saya dengan jujur nih, saya hanya membaca sekilas sambil jalan anak-anak sekalian. Duduk, pakai baju, langsung saya browsing, langsung set, sudah tahu gitu. Maknanya kita ingat gitu. Jadi tidak menghafal terlalu lama. Astagfirullahaladzim. Baik anak-anak sekalian, mudah-mudahan sedikit banyak ini bermanfaat buat kita semuanya. Mari kita tata diri kita, benahi diri kita, agar ke depan kita bisa menjadi generasi yang betul-betul bermanfaat bagi orang lain, betul-betul bermanfaat bagi orang banyak. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang banyak, bagi orang lain. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa para pahlawan yang telah gugur mendahului kami. Muliakanlah ya Allah kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, anugerahkanlah rasa kasih sayang di antara kami. Berilah kami kesehatan, keikhlasan, kesabaran, dan mata hati yang jernih, sehingga kami dapat mendidik anak-anak kami sesuai dengan jalan agamamu yang lurus. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamulah kami bergantung, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa kami. Rabbana dhallamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Terima kasih, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara diikuti oleh Dewan Guru dan karyawan.
Upacara selesai, barisan diistirahatkan. Cek 1. Ya, sebelum dimulai kelas 12 memisahkan diri. Yang putra di sebelah barat, yang putri juga